Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan untuk pendaftaran teman-teman ya di tahap 1 ya. Ini tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi hati-hati, kita selalu mengingatkan ya. Jadi ada beberapa kasus yang harus kalian perhatikan. Nanti kita akan membahas mengenai jalur afirmasi, pindah tugas orang tua ataupun wali, dan juga di prestasi hasil lomba. Nanti kita juga akan membahas mengenai golden ticket dan juga untuk delegasi ya. Jadi nanti teman-teman diperhatikan ya, karena ada poin-poin penting yang harus kalian perhatikan, sehingga nanti ketika kalian melakukan pendaftaran ya, atau melakukan persiapan untuk melakukan pendaftaran, teman-teman sudah siap. Nanti kita akan bahas juga untuk berkasnya apa saja yang perlu diupload dan data-data apa yang perlu kalian persiapkan ya. Nah, sebenarnya kita jelaskan dulu ya bahwa di PPDB Jatim di tahun 2024 ini untuk tahap 1 nanti meliputi di jalur afirmasi ya. Nanti di afirmasi ini ada keluarga tidak mampu, ada anak buruh, dan juga disabilitas. Yang berikutnya ada perpindahan tugas orang tua ya. Nanti di sini ada pindahan tugas orang tua dan juga untuk anak guru. Ya, di sini untuk anak guru atau anak teknik. Berikutnya di hasil lomba ya. Nanti di hasil lomba di sini nanti ada lomba akademik, non akademik, termasuk di dalamnya nanti ada golden ticket dan juga untuk delegasi. Nanti kita akan bahas apa saja yang perlu kalian siapkan dan nanti berkas-berkas apa yang perlu diupload. Ya, untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk persiapan di tahap 1 ya, untuk jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan juga prestasi hasil lomba. Yang pertama kita mulai dulu untuk jadwal ya, yang perlu kalian perhatikan ya. Perhatikan pertama kali ini adalah untuk jadwal ya. Jadi jadwal untuk pendaftaran ini hanya dibuka 2 hari saja. Jadi teman-teman ini untuk melakukan pendaftaran ini hanya dibuka 2 hari saja, yaitu tanggal 10 dan 11 Juni 2024. Kita sampaikan teman-teman nanti ketika di tanggal 10 teman-teman jangan terburu-buru ya, tidak perlu nanti daftarnya malam hari. Misalkan ini mulai jam 00 ya, ini teman-teman tidak perlu tergesa-gesa untuk daftar pertama kali ya. Jadi santai saja, dilihat dulu ya. Ini biasanya teman-teman tidak perlu ya daftar di malam-malam hari, nanti bisa di jam misalkan setelah subuhan ya, ataupun mungkin jam 11 ataupun sore, yang mana yang penting masih masuk di rentang tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024. Yang berikutnya untuk pendaftaran terakhir 11 Juni ini nggak bisa ditawar-tawar ya. Teman-teman cek di sini. Untuk jadwal pendaftaran itu terakhir jam 21 ya, jam 9 malam ya. Jadi teman-teman pastikan sebelum tanggal 11 jam 21 ini sudah selesai melakukan pendaftaran. Terus berikutnya di poin 3 ini diverifikasi dan validasi oleh SMA SMK. Ini teman-teman tidak perlu datang ke sekolah ya, tidak perlu datang ke sekolah. Ini yang dilakukan adalah oleh sekolahnya. Jadi oleh sekolah di mana yang kalian daftari atau sekolah yang kalian tuju. Jadi ini tidak perlu ke sekolah ya. Jadi kita jelaskan sedikit. Jadi ketika teman-teman melakukan pendaftaran ya, misalkan di jalur afirmasi kan kalian mengupload berkas-berkas ya. Jadi berkasnya itu kan diupload misalkan kartu KIP ya, misalkan KKS, PKH. Dan ini nanti akan di poin 3 ini akan dicek oleh operator sekolahnya, di mana kalian daftar atau yang sekolah yang dituju. Nanti akan dicek apakah ini memenuhi persyaratan apa tidak. Jadi yang ini teman-teman tidak perlu ke sekolah, karena yang melakukan yang melakukan cross check data adalah sekolahnya. Paham ya? Nah, terus nanti di poin 4 teman-teman cek di pengumuman ini secara online ya. Jadi teman-teman cek secara online, kalau teman-teman diterima ya, ini nanti ada cetak bukti ya. Kalau teman-teman diterima, nanti teman-teman wajib melakukan daftar ulang, di mana kalian itu diterima ini tanggal 14 sampai 15 Juni 2024. Pastikan datang pada tanggal yang sudah ditetapkan. Paham ya? Karena nanti kalau tidak daftar ulang ya, nanti bisa dianggap kalian mengundurkan diri. Paham ya?
Oke, yang berikutnya kita bahas untuk berkas dan data yang perlu kalian siapkan. Ini nanti kita akan membahas, mungkin video ini agak panjang teman-teman ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa di skip ya. Teman-teman bisa disesuaikan dengan keperluan kalian masing-masing. Oke ya. Yang pertama kita kasih info dulu ya. Jadi info yang sangat penting dan juga data yang perlu kalian siapkan sebelum kalian lagi melakukan pendaftaran. Oke, yang pertama itu adalah NISN, ini wajib ya. Jadi kalian pastikan NISN-nya benar. Ya, yang kedua adalah PIN, ini wajib. Bagi teman-teman yang belum punya PIN masih diberikan kesempatan untuk pengambilan PIN. Nah, tapi ingat kalian harus dapat sebelum tanggal 11 ya, karena tanggal 11 itu sudah terakhir pendaftaran di tahap 1 ya. Yang kedua adalah tanggal penerbitan KK, ini segera dicoba dulu teman-teman ya. Kalian coba dulu kan, saat ini kan masih waktunya latihan ya. Nah, di sini kan masih waktunya latihan, kalian coba dulu apakah PIN kalian itu bisa digunakan apa tidak. Ya, jadi apakah PIN kalian itu bisa digunakan apa tidak. Di poin 3 ini coba digunakan untuk latihan pendaftaran, tapi hari ini kan selesai, ini kan sudah dikunci semua ya. Ini sudah tidak bisa digunakan untuk latihan karena waktunya sudah habis. Paham ya? Jadi kalau tidak bisa di sini, teman-teman bisa cek dilihat PIN saja ya, apakah ini bisa digunakan login apa enggak. Itu yang penting yang perlu kalian persiapkan dari sekarang. Yang berikutnya adalah pilihan sekolah, ini wajib kalian siapkan dari sekarang. Kalian itu mau sekolah di mana, mau mengambil jurusan apa, ini pastikan dulu di poin 4 ini ya. Nah, ingat ya, yang dipilih adalah SMA atau SMK, tidak bisa keduanya. Jadi kalian mau daftar di SMA atau mau daftar di SMK ya, tidak bisa keduanya ya. Jadi hanya satu sekolah atau jurusan. Paham ya? Jadi ini siapkan dari sekarang sehingga nanti waktu daftar kalian sudah siap. Terus yang berikutnya, bagi yang mau daftar di SMK pastikan ya, jika memilih jurusan tertentu, pastikan sudah melakukan verifikasi kesehatan. Ini nanti kalau tidak melakukan verifikasi kesehatan, kalian tidak bisa memilih jurusan-jurusan yang mensyaratkan verifikasi kesehatan. Nanti contohnya seperti apa Pak ini? Jadi kalian pastikan sudah punya buktinya ya. Nah, di sini kita kasih contoh untuk buktinya. Jadi kalau kalian sudah verifikasi kesehatan di sekolah A, B atau C ya, di SMK terdekat atau SMK tujuan, pastikan kalian sudah dapat seperti ini. Ini adalah bukti bahwa verifikasi kesehatan kalian itu sudah sudah dimasukkan ke dalam sistem ppdbjatim.net ini. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya nih yang paling penting juga, perhatikan jadwal pendaftarannya. Ini sudah saya sampaikan tadi ya di awal, jadi perhatikan untuk jadwal-jadwalnya. Terus di poin 7 ini sangat penting sekali, Jadi jangan salah upload berkas atau dokumen atau bukti. Ya, misalkan nanti di jalur afirmasi kan ada kartu KIP ya, ataupun yang lainnya. Ya, atau mungkin kalau mau ikut di prestasi lomba ya jangan sampai salah upload dokumen lombanya, sertifikatnya jangan sampai salah. 7 ini sangat pengaruh sekali. Ya, nanti kalau salah ya mungkin tentunya akan langsung ditolak ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Jadi hati-hati ya, jangan sampai nanti waktu yang diupload sertifikat ternyata salah upload kartu KK ataupun gambar atau dokumen yang lainnya ya. Jangan sampai terjadi. Terus di poin 8 ini pastikan sampai simpan permanen dan mencetak bukti pendaftaran, ini penting juga ya. Jadi kalau di latihan pendaftaran teman-teman ini kan tidak ada cetak bukti pendaftarannya ya, tapi nanti ketika pendaftaran asli pastikan kalian sudah simpan permanen dan mencetak bukti pendaftaran ya. Kalau kalian teman-teman tidak menyimpan permanen dan mencetak bukti pendaftaran, ditakutkan kalian dianggap tidak melakukan pendaftaran ya. Jadi pastikan kalian nanti mendapatkan bukti pendaftarannya. Terus di poin 9 juga sangat penting sekali. Jadi ini diperhatikan di poin 9 teman-teman ya, sangat penting ya. Jadi pendaftaran ini hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Ya, jadi setelah disimpan permanen tidak bisa dirubah, tidak bisa diedit, tidak bisa dibatalkan. Jadi poin 9 ini hati-hati. Ya, jadi teman-teman pilih ya, mau daftar di mana, pastikan bukti yang diupload itu sudah benar. Ya, kalau sudah silakan simpan permanen. Ini kalau sudah disimpan permanen sudah tidak bisa diedit, atau teman-teman mau cancel, mau kembali sudah tidak bisa. Jadi diperhatikan betul ya di poin 7 sama di poin 9 ya. Oke ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk mengenai berkas pendaftaran di jalur afirmasi ya. Nanti di afirmasi ini nanti kita gabung untuk keluarga tidak mampu dan juga untuk anak buruh. Paham ya? Yang pertama untuk jalur afirmasi dan anak buruh tentunya yang bisa digunakan ya adalah ini kartu Indonesia Pintar, PIP atau KIP, terus ada PKH, mungkin nanti juga ada di DTKS, dan berikutnya ada juga bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya ya, Jadi teman-teman misalnya keluarganya dapat bantuan dari pemerintah ya yang tidak termasuk di 2 ini, nah itu bisa disertakan juga
yang penting diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nanti mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau enggak punya kartu KIP? Ya, Pak, bagaimana nggak punya kartu KIP? Nanti ada di slide kita. Teman-teman nanti bisa menggunakan di sini ya, di sini di PIP Kemdikbud. Di sini teman-teman kalau dapat PIP kan di sini pasti ada datanya. Ya, ini teman-teman nanti bisa di screenshot, disimpan dalam bentuk gambar, bisa dilampirkan. Nah, terus untuk yang cek bansos ya, misalkan teman-teman sebagai penerima bantuan ya, entah itu PKH, entah itu KKS. Nah, teman-teman bisa cek data keluarganya di sini. Ya, pastikan nama orang tua, bapak atau ibu nanti sama dengan yang dari kakak. Teman-teman bisa ini dicari aja ya, provinsinya mana dan seterusnya. Terus ini bisa di screenshot, nanti juga bisa dikirim atau diupload waktu melakukan pendaftaran. Paham teman-teman ya? Nanti kita kasih contohnya ya. Terus berikutnya nanti untuk yang anak buruh itu ada tambahannya ya. Jadi untuk anak buruh dari keluarga anak buruh dibuktikan dengan nanti salah satu ini anak buruh ini, terus ditambah dengan kartu anggota asosiasi buruh atau surat keterangan asosiasi buruh. Jadi kalau anak buruh itu nanti dua yang diupload ya, ini poin 1, ini poin 2. Nah, Pak, cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya teman-teman bisa cek di sini ya, di video kita ada cara daftar, ini semua sudah ada. Mulai jalur pindah tugas orang tua, jalur afirmasi ya, terus yunasi, semua sudah ada di video kita. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita next di sini untuk berkas-berkasnya. Contoh berkas yang diupload saat pendaftaran di jalur afirmasi ya. Nah, ini misalkan kartu Indonesia Pintar, ini yang terbaru ya. Jadi yang terbaru itu sudah digital yang ada barcode-nya ini. Nah, terus di sini ada nomor KIP-nya, ini yang terbaru. Ya, ini yang terbaru ya. Jadi kalau mungkin kartu ATM-nya ya, kalau punyanya itu ya diupload aja. Tapi yang diakui itu yang ini ya, yang bukan ATM-nya ya. Nah, kalau ATM-nya kan ada ya, KIP itu yang ada ATM-nya. Nah, sebenarnya yang diakui ya ini yang kartu Indonesia Pintar, yang di sini ada nomor KIP-nya, di sini ada scan barcode-nya. Tapi kalau misalkan Pak punyanya hanya ATM ya tidak apa-apa ya, upload saja. Atau mungkin teman-teman bisa cek di sini tadi ya. Nah, di pip.kemdikbud, kalau di sini kan ada daftar namanya, itu bisa kalian screenshot aja nanti diupload. Ya kan di sini kan dijelaskan ya di dalam ini yang sudah terdaftar di Kemdikbud. Paham ya? Nanti misalkan cara ya ini yang ini juga boleh ya. Yang ini yang lama ini ya. Ini KIP yang lama, ini atas bawah. Ini yang depan, ini yang belakang, ini juga boleh. Atas bawah di foto aja, ini ditaruh. Kemarin kan sudah kita kasih contoh toh bagaimana cara gabungnya. Ya, ini juga boleh ya, tidak apa-apa yang lama. Atau seperti ini biasanya yang ATM yang seperti ini loh. Nah, ini yang ATM. Nah, ini kalau dia punya KIP biasanya di sini ada nomor KIP-nya. Kalau nggak ada nomor KIP-nya, biasanya dia tidak punya KIP. Nah, ini juga boleh, ini kan kartu ATM ya. Kalau punyanya ini tidak apa-apa, diupload aja, tidak masalah. Paham ya? Terus yang punya kartu keluarga sejahtera atau KKS ya, ataupun mungkin PKH, ini juga boleh. Ini silahkan diupload, tidak apa-apa. Atau mungkin punya kartu bantuan lain, misalkan pernah dapat bantuan BNPT ya, bantuan pangan non tunai, atau bantuan lainnya dari pemerintah daerah atau pusat itu juga bisa ya, di foto aja nanti diupload, dilampirkan. Paham ya? Terus yang berikutnya penerima PP tapi tidak punya KIP, berkas apa yang diupload? Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan, teman-teman bisa cari aja di laman PIP. Nah, ini ya, laman PIP. Kalian cari nanti kan di sini ada namanya, ada nama, ada sekolah, ada kecamatan, ini di screenshot aja. Di screenshot atau di foto silahkan dilampirkan aja atau di upload waktu daftar, tidak masalah. Paham ya? Terus yang berikutnya kalau teman-teman misalkan dapat PIP atau tidak punya, kalian bisa minta surat keterangan dari sekolah. Ini contohnya ya. Jadi diterangkan bahwa nama yang bersangkutan dapat PIP tahun berapa ya, tahap berapa dan seterusnya. Ya, ini bisa juga digunakan menggunakan surat keterangan ya. Mungkin kalau teman-teman pas ngecek di sini servernya trouble atau error, teman-teman bisa menggunakan surat keterangan sekolah yang menyatakan bahwa anak tersebut sebagai penerima PIP. Paham ya? Oke, yang berikutnya berkas untuk anak buruh. Karena anak buruh ini dua ya. Jadi anak buruh itu kan selain tadi ditambah bukti keluarga tidak mampu tadi, ditambah dengan ini ya, surat keterangan atau kartu anggota. Ini jadi kalau anak buruh itu dua ya. Ini jadi ada kartu anggota. Teman-teman bisa ditanyakan orang tuanya ya, punya asosiasi buruh apa enggak. Nah, ini. Terus apakah berkasnya boleh salah satu atau harus punya semuanya? Jadi untuk afirmasi keluarga tidak mampu itu boleh salah satu. Misalkan hanya punya KIP, hanya punya KKS, boleh salah satu, tidak harus semuanya. Tapi kalau untuk anak buruh teman-teman ya, ini SKTM sudah tidak bisa digunakan ya. Nah ini SKTM ini tidak bisa digunakan, KIS SKTM tidak bisa.
Nah, terus kalau untuk anak buruh ini wajib 2 berkas ya, misalkan KIP dengan tadi kartu asosiasi buruh atau surat keterangan. Jadi kalau anak buruh itu harus 2. Ya, anak buruh itu berkasnya 2. Jadi sama dengan yang diafirmasi tadi, terus ditambah dengan surat keterangan atau kartu anggota dari asosiasi buruh. Paham ya? Tapi kalau afirmasi keluarga tidak mampu boleh salah satunya. Oke, fix. Oke, yang berikutnya di sini ini penjelasannya ya. Jadi kalau anak buruh itu memang harus 2 kartu yang diupload ya. Jadi untuk anak buruh, nah itu harus tadi ya, wajib menyertakan surat pernyataan, terus dan lain-lainnya. Nanti kita kasih contoh surat pernyataannya. Oke, sekarang kita beralih ke pindah tugas orang tua ya, karena kita sudah masuk di yang kedua ya. Jadi afirmasi sudah fix ya, sudah selesai ya. Kita masuk di pindah tugas orang tua. Pindah tugas orang tua ini ada 2 ya. Jadi ada orang tua yang mutasi atau pindah. Yang berikutnya di sini ada anak guru atau tendik ya. Nah, berkasnya untuk anak guru atau tendik teman-teman. Nah, ini teman-teman siapkan aja SK pengangkatan ya. Jadi teman-teman tanya aja pada orang tuanya, teman-teman sudah paham SK pengangkatan bentuknya seperti apa, atau mungkin SK pembagian tugas bentuknya seperti apa, atau teman-teman minta SK-nya saja ya, SK PNS atau SK P3K ataupun yang lainnya, yang mana nanti di sini ada informasinya untuk unit kerjanya atau sekolahnya di mana. Tidak masalah, ini untuk anak guru ya, silahkan diupload. Pastikan nanti data ini sama dengan kakak yang ada di data kalian ya, karena nanti akan dicek ya, oh ini namanya A, oh di SK A, oh di kakak A, terus anaknya di kakak ini. Nah, nanti kan harus di cross check, paham ya. Terus berikutnya untuk berkas perpindahan tugas orang tua atau wali, ini yang pindah-pindah ya. Nah, ini minta saja surat mutasinya. Nah, di sini kan dimutasi kemana, atau mungkin teman-teman yang di perusahaan, misalnya dari perusahaan A dipindah ke perusahaan B, teman-teman bisa menggunakan surat ini, surat mutasinya. Ini untuk yang pindah tugas orang tua atau wali, paham ya. Terus yang berikutnya ini untuk prestasi hasil lomba, ini yang terakhir ya. Nanti ada juga golden ticket dan juga ada golden ticket ya. Nah, untuk prestasi hasil lomba teman-teman yang sering ditanyakan, jadi yang diupload itu boleh ya, yang asli tidak masalah. Tapi perlu diingat ya, nanti waktu verifikasi berkas ketika daftar ulang ya teman-teman harus sudah dilegalisir ya. Jadi yang diupload pastikan sertifikat ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat yang sudah pernah kita sampaikan ya. Kemarin kita sudah membuat video ya mengenai ini ya, apa namanya, sertifikat. Nah, ini sertifikat ini ini ya, ini ada syarat sertifikat. Ini pastikan apa namanya, sertifikat lomba kalian tuh memenuhi syarat ya. Terus yang berikutnya jangan lupa ini dilegalisir ya, baik itu ya di sekolah asal ataupun dari pihak yang berwenang, paham ya. Terus yang berikutnya di sini ini juga sertifikat ini kalau misalkan lombanya nggak ada jenjangnya ya, apakah ini tingkatnya nasional, tingkatnya kabupaten atau provinsi, teman-teman bisa dilampiri dengan surat keterangan. Terus yang berikutnya yang diupload itu asli atau fotokopi. Sebenarnya yang diupload itu boleh, yang asli boleh, yang fotokopi juga boleh. Kalau fotokopi ini wajib dilegalisir ya. Nah, ini bentuk legalitasnya itu kan dilegalisir kalau fotokopi. Jadi sekali lagi yang diupload boleh, yang legalisir boleh yang asli. Jadi tidak masalah. Kalau misalkan fotokopi ya wajib dilegalisir dulu. Ini kan kalau fotokopi ini kan dilegalisir ya, mengesahkan sesuai dengan aslinya. Kalau yang diupload asli boleh, tidak masalah. Terus pastikan bahwa upload berkas ini jangan sampai salah ya. Bahaya kalau salah. Nanti otomatis kalian akan gugur ya, karena kan berkasnya dengan data yang kalian isikan kan tidak sama. Paham ya? Terus yang terakhir ini di golden ticket dan delegasi ya. Golden ticket kan ada 2 teman-teman ya. Ada ketua OSIS ya, sama hafiz Quran ya, yang sudah hafal juz. Jadi yang sudah khatam juz ya, misalkan juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya ya, sampai 30 juz. Dan juga delegasi ya. Delegasi ini misalkan kalian ikut di pramuka, misalkan kan biasanya ada jambore, terus ada misalkan PMR, ada apa ya selain jambore, apa itu apa ya, jambore, terus apa yang PMR itu saya lupa saya ya. Jadi intinya yang delegasi. Jadi kalian itu mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh sekolah. Nah, tapi juga harus ada tingkatnya ya. Ada ini tingkat daerah atau tingkat nasional atau internasional ya. Nah, lupa tadi ya, jumbara ya. Biasanya kan selain kalau jambore kan apa namanya, pramuka, ada lagi jumbara ya. Jumbara mungkin di PMR ataupun yang lainnya itu boleh, yang penting delegasi
Ini ada suratnya juga boleh. Jadi sekolah itu menerangkan bahwa A ya, nama A misalkan Mas Tio KDR misalkan itu sebagai ketua OSIS pada periode kapan juga boleh. Atau teman-teman minta surat keputusan pengurus OSIS itu juga tidak masalah. Yang diupload yang asli atau yang fotokopi Pak? Ya lebih bagus yang asli. Tapi kalau misalkan tidak ada Pak, di fotokopi saja lalu dilegalisir. Paham ya? Jadi kalau fotokopi itu sebaiknya dilegalisir. Ya kalau misalkan asli tidak ada, ya fotokopi legalisir itu lebih bagus. Paham ya? Oke, yang berikutnya untuk golden ticket yang di Hafiz Quran. Ini apa namanya? Di Hafiz Quran, jadi sertifikat dikeluarkan oleh pondok pesantren atau lembaga Tafidul Quran dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Ini untuk Hafiz Quran ya. Jadi ini hanya contoh saja ya, hanya contoh. Ini misalkan dari kopi yayasan ya, di sini ada surat keterangan hafal Al-Quran, namanya siapa, dia hafal berapa juz, ya dia hafal berapa juz. Terus ini nanti ada apa namanya yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat bahwa kalian memang benar-benar sudah hafal juz berapa ya. Ini bisa saya keterangan, bisa sertifikat dan sebagainya. Yang penting intinya menerangkan bahwa kalian itu sudah hafal Quran atau hafal juz. Itu ya. Terus di sini contoh-contoh lagi, yang terakhir adalah untuk delegasi sekolah. Ini delegasi itu kan utusan ya. Utusan. Jadi kalian nanti misalkan delegasi ini kan yang dikirim ya, yang dikirim sekolah, itu nanti ada skornya juga ya. Nah, karena masuk di prestasi lomba. Nanti dilihat tingkatnya apakah provinsi, nasional atau internasional. Di sini nanti kalau delegasi individu setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang. Ya, kalau di bergu nah ini setara dengan juara 3 prestasi tidak berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Nanti kita bahas untuk skor-skor jalur prestasi lomba di video kita berikutnya. Terus untuk berkasnya ya ini contohnya ini ya, surat keterangan delegasi siapa, ini kan bergu misalkan. Nah ini misalkan kalian ditugaskan untuk mengikuti apa misalkan ya apa namanya ajang gebiar prestasi siswa misalkan, atau mungkin jambore ya pramuka, atau mungkin jumbara apa namanya yang di PMR itu ya, ada PMR, ada pramuka dan sebagainya. Intinya kalian itu diutus oleh sekolah kalian untuk mengikuti kegiatan ya, itu ya. Ini misalkan yang apa namanya jambore, atau mungkin yang kegiatan pramuka dan sebagainya ya. Tapi tentunya teman-teman dilihat untuk apa namanya jenjangnya ya, atau mungkin apa namanya tingkatannya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin videonya agak panjang, teman-teman nanti bisa di skip, bisa dicari, disesuaikan dengan apa namanya kepentingannya ya. Saya ingatkan lagi kembali ya, teman-teman jangan lupa cek jadwalnya, terus cek berkasnya, jangan sampai lupa. Terus pastikan kalau sudah simpan permanen, data sudah tidak bisa dilakukan perbaikan. Itu teman-teman ya, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.